setiap kita manusia ataupun anak cucu Adam, sebagaimana yang telah dibahasakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa kita pasti pernah melakukan dosa. Kita pasti tidak pernah luput daripada melakukan kesalahan. Kalau ada yang menyatakan bahwa dia tidak pernah berdosa, ini dia sungguh dalam keadaan berdusta. Kullu bani Adam khatah. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu berkemungkinan dosa itu bisa ia lakukan setiap hari. Karena dosa itu ada dosa nanti yang berhubungan dengan hati kita. Ketika kita bersu'nuzul kepada orang, misalnya mendengki ke orang lain, berasumsi. Asumsi itu bahaya pada su'uzan, buruk sangka. Ketika asumsi itu adalah asumsi-asumsi yang tidak jelas. Belum apa-apa kita sudah berspekulatif ya dengan yang tidak benar, dengan sesuatu yang belum jelas. Ya. Memang boleh-boleh saja kita berspekulasi. Namun ingat, kita harus kemudian ya memakai rumus-rumus yang lain, yaitu yang dikenal dengan tabayyun, penelitian, pengkajian, ya. Kemudian baru setelah itu boleh kita seorang muslim menyimpulkan dari sesuatu masalah itu. Tidak boleh asal-asal. Nah, kemudian dosa seorang insan itu bisa terlakukan, ya, teramalkan, bisa lakukan oleh seorang hamba itu melalui anggota tubuhnya, matanya, telinganya. Telinga yang mungkin sering mendengar ghibah dan kita tidak menghindar darinya, keasyikan dengan ghibah tersebut yang kita dengar dari orang lain. Telinga ini mungkin mendengar sesuatu yang haram dan lain sebagainya. Mata juga memandang sesuatu yang haram. Lisan berkata yang kotor, berkata yang tidak benar, yang tidak bersesuaian dengan syariah. Lisan yang selalu menggunjing, mengupat, yang menyakiti hati orang lain misalnya. Tangan mengambil punya orang lain, memukul. Kaki juga melangkah ke tempat maksiat. Jadi itu bisa saja dilakukan oleh manusia itu di setiap harinya, tanpa terkadang ia sadari, tanpa terkadang kita sadari kita melakukan dosa itu. Nah, tanpa kecuali saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah manusia yang memang tidak pernah luput daripada dosa. Maka dari itu nanti Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang juga Maha Pengampun, ya, Ghaffar, Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun yang juga Maha Penyayang kepada hambanya, membuka luang, ya, dan ruang kepada kita semuanya untuk supaya kita kemudian beristighfar sebanyak-banyak mungkin kepadanya, yang kemudian dengan istighfar tersebut kita akan diampuni setiap kesalahan tadi. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan tidak ada ruang bagi kita untuk bertaubat, ya ini akan menjadi masalah pasti bagi hidup kita. Namun Allah tidak demikian. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mengamalkan, ya, dalam keseharian kita, kalau kita mau mengucapkan kalimat istighfar saja dengan ikhlas, maka semua kesalahan itu insya Allah akan terampuni. Walaupun nanti ada banyak ulama pasti secara mayoritas mengatakan apa, istighfar itu tidak hanya secara zikir, maksudnya itu tidak hanya tidak ya mengampuni dosa besar maksudnya, namun hanya mengampuni dosa-dosa kecil. Karena dosa besar itu betul-betul memang harus ditinggalkan, ya. Kemudian dia harus menyesal dengan perbuatannya itu dan tidak boleh bagi ia untuk mengulanginya lagi. Sedangkan dosa-dosa kecil terkadang kita tidak rencana ingin melakukan dosa, namun terjerumus juga, gitu kan? Makanya diiringi dengan istighfar. Terkadang ada di antara kita yang kita memang terjerumus dengan sendirinya karena pengaruh orang dan lain sebagainya, kita terjerumus dalam melakukan dosa. Maka ada doa yang kita ucapkan di saat seperti itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu itu syirik.
Tapi karena kelemahan imanku ya Allah, i'tiraf kita di situ. Membuat pengakuan dosa di hadapan Allah itu sangat bagus. Merengek, mengaku kesalahan di hadapan Allah itu sangatlah sesuatu yang sangat dibolehkan dalam syariat, dan Allah sangat senang kepada hamba yang seperti itu. Melakukan i'tiraf. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu itu syirik, namun aku juga lakukan. Aku lemah iman ya Allah. Dalam kondisi yang sangat lemah imanku pada saat itu. Ampuni aku ya Allah, ampuni. Gitu kan? Kemudian apa? Dan aku memohon ampun kepadamu. Ya Allah, aku mengharap Engkau mengampuni dosaku. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dari sesuatu perbuatan dosa, kesalahan, kekhilafan, kekeliruan yang aku tidak tahu itu rupanya salah. Itu karena kebodohanku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita melakukan dosa. Atau minimal, saudaraku yang dirahmati Allah, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sempat juga kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Apa kata Rasulullah? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Saudaraku, mungkin kita masih ingat ini hadis di mana Rasulullah mengatakan apa? Tuba, beruntung, berbahagialah, bergembiralah siapa saja yang ia mendapatkan dirinya nanti ataupun mendapatkan catatan amalnya di hari kiamat kelak, yang mana di dalam buku amal tersebut banyak sekali tertulis masalah ataupun tentang istighfar. Beruntung ini orang, bergembiralah ini orang, kata Rasulullah. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah, berbahagialah bagi mereka yang mendapatkan dirinya ketika melihat catatan amalnya sendiri di hari kiamat, lembaran-lembaran catatan itu ternyata lebih banyak masalah istighfar. Banyak sekali amalan-amalan yaitu yang berhubungan dengan taubat, istighfar kepada Allah. Beruntung ini orang. Buka lembaran pertama, di awal pencatatan amal oleh malaikat, dari awal-awal balik kita dulu, istighfar semua. Halaman kedua juga seperti itu. Di hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai kematian kita, ternyata banyak di lembaran tersebut tertulis tentang istighfar, tentang taubat seorang hamba. Itu beruntung orang yang mendapatkan dirinya seperti itu. Istighfar di sini, saudaraku, sekali lagi bukan hanya sekadar zikir, namun itu memang bermakna taubat di dalamnya. Permohonan ampun yang kemudian kita meninggalkan dosa tersebut. Nah, dalam sebuah hadis yang mungkin kita akan coba angkat di dalam kajian kali ini juga, hadis yang datang dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara minal istighfar, siapa yang memperbanyak ataupun siapapun dia yang memperbanyak istighfar dalam hidupnya, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Coba kita perhatikan ya, sabda yang sangat indah ini yang disabdakan oleh seorang rasul yang terbebaskan dari dosa. Laqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Rasul yang telah ada jaminan keampunan dosa dari apa yang pernah ia lakukan dari sebelum-sebelumnya, dan juga Rasul yang mendapatkan keampunan ataupun ya yang dijaga oleh Allah dari berbuat dosa untuk selanjutnya, untuk kemudian hari. Apa kata beliau dalam sabdanya? Man aktsara istighfara, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Sungguh Allah akan jadikan dari setiap kesedihan, kegundahan, kegalauan, kebingungan, jalan dan solusi. Allah akan berikan solusi dari setiap kegalauan, kegundahan, kebingungan yang sedang ia rasakan. Ini hikmah dari beristighfar. Ya. Pastinya istighfar ini ataupun keutamaan istighfar ini yang kemudian Allah akan menghilangkan kesedihan hamba. Bagi yang gundah, bagi yang sedang galau, yang sedang merasakan kebingungan, Allah janjikan kepada kita, Rasulullah janjikan kepada kita bahwa Allah akan menghilangkan itu kesedihan. Allah akan memberi solusi dari kesedihan itu. Allah akan memberikan solusi dari kebingungan itu baik di dunia atau di akhirat.
Karena ada kesedihan yang sangat luar biasa dirasakan oleh setiap hamba kapan? Di akhirat. Dengan istighfar yang banyak waktu dia di dunia, kesedihan itu akan Allah hilangkan insyaallah. Sedih dia, gundah dia, galau dia, bingung dia. Di mana nanti Allah akan memposisikan dia? Apakah di neraka atau di surga? Dengan ia memperbanyak istighfar semasa ia hidup di dunia, insyaallah kegalauan itu akan dihilangkan oleh Allah. Itu hikmah istighfar, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama apa kata Rasulullah? Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa saja yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan dari setiap kebingungannya, kesedihannya, jalan keluar dan solusi. Kemudian wa min kulli dhiqin makhraja. Rasulullah melanjutkan sabdanya, dan dari setiap kesempitan ya akan Allah berikan kemudian kelapangan. Ya. Jadi wa min kulli dhiq, pada setiap kesempitan hidup kita mungkin merasa sempit ekonomi ataupun ya sempit hidup ini karena kita selalu menghadapi banyak masalah. Enggak masalah dengan kita kalau suami dengan istri kadang dengan suaminya, atau suami istri, ibu dengan ayah dengan ibu yang juga terkadang menghadapi banyak problem dari anak-anaknya, dari saudara-saudara sekitarnya mungkin, ataupun apapun yang dirasakan sempit, Allah pasti akan berikan kelapangan. Allah akan berikan masa-masa dia akan bahagia kalau ia memperbanyak istighfar. Kesempitan itu tidak akan berlanjut sampai akhirat, insya Allah kalau kita berbanyak istighfar. Namun bagi orang yang tidak mau bertobat, bagi orang yang tidak mau memohon ampun dari setiap dosa yang lakukan, maka dia akan selalu sempit di dunia, sempit di alam kubur, sampai sempit ke akhirat. Ini orang-orang yang sombong yang tidak mau beristighfar kepada Allah. Karena memang sekali lagi istighfar itu intinya adalah permohonan ampun. Tidak hanya sekedar dijadikan zikir. Karena ada orang, ya sebagian kaum muslimin salah mengerti terkadang dari apa yang dia dengar dari para asatidzah ataupun apa yang dia baca dari kitab-kitab ulama tentang keutamaan istighfar. Seakan-akan istighfar itu hanya sekedar anjuran untuk dijadikan zikir. Sehingga dia berzikir dengan tujuan supaya diberikan kelapangan. Dia berzikir tujuannya untuk apa? Supaya dihilangkan kegundahan. Sebatas itu? Tidak, saudaraku, tidak. Istighfar itu memang permohonan ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan hanya sekedar zikir kemudian dosa tetap kita lakukan. Tidak. Ini salah niat kita, salah cara mengamalkannya ini. Istighfar bukan seperti itu cara pengamalannya. Tidak hanya sekedar dijadikan zikir dan zikir setiap hari dengan harapan dunia tadi. Ini ingat, tidak ikhlas. Kemudian yang ketiga dalam hadis tadi kita lanjutkan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesungguhnya bagi orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan ia rezeki tanpa ia sangka-sangka. Sekali lagi, jangan jadikan zikir istighfar untuk cuma mengharapkan rezeki. Bukan itu maksudnya. Karena rezeki terkadang dan berkemungkinan dan bisa terjadi penyempitannya. Allah terkadang menyempitkan harta seseorang hamba, tidak memberi keluasan rezeki pada seorang hamba, itu karena dosa yang ia lakukan, karena perbuatan dosa yang sudah cukup banyak yang sudah ia lakukan. Maka dengan istighfar dia memohon ampun dengan ikhlas kepada Allah. Allah sayang kepada ini hamba, Allah ia muliakan ini hamba dengan Allah berikan kemudian rezeki yang banyak. Ya ini, mudah-mudahan ya lisan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan ini supaya kita senantiasa juga memperbanyak istighfar, karena memang zikir walaupun ringan sebenarnya kalau kita bayangkan, kalau kita mau jadikan ini bahan renungan, sebenarnya zikir itu adalah amal yang paling mudah untuk dilakukan oleh setiap hamba, namun juga paling sering ditinggalkan. Kenapa? Enggak biasa. Kalau kita biasakan insya Allah lisan ini dengan zikir dan zikir, insya Allah mudah-mudahan akhir dari kehidupan kita di dunia ini ucapan yang keluar dari lisan kita juga zikir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.